Saudara, Komisi 1 DPR menyetujui anggaran Kementerian Pertahanan tahun 2023 senilai 134 triliun rupiah. Sebelumnya, anggaran pertahanan yang diajukan ke DPR senilai 319 triliun rupiah. Besaran anggaran pertahanan 2023 disetujui Komisi 1 DPR dalam rapat kerja dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kepala Staf 3 Matra TNI. Dari total anggaran 134 triliun rupiah, 2,4 triliun rupiah merupakan nilai anggaran tambahan yang disepakati DPR dan Kementerian Pertahanan. Anggaran 2023 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 133,9 triliun. Sedangkan anggaran tahun 2021 senilai 137 triliun rupiah. Peningkatan anggaran salah satunya adalah pada pertimbangan kondisi geopolitik global. Kementerian Pertahanan menyatakan kontrak pembelian 6 jet tempur Rafale telah dilakukan. Jet tempur buatan Prancis ini diperkirakan tiba di Indonesia pada tahun 2026. 6 pesawat ini merupakan bagian dari 42 pesawat tempur yang akan dibeli Indonesia. Selain pesawat tempur, Indonesia juga akan membeli 2 pesawat Airbus A400 Military M, dan pemesanan 2 pesawat ini telah dilakukan November 2021. Selain 2 jenis pesawat ini, Indonesia juga berencana membeli kapal selam Scorpion buatan Perancis. Lalu apa saja prioritas anggaran pertahanan senilai 134 triliun rupiah dialokasikan? Mampukah jumlah anggaran ini menambah kekuatan militer Indonesia? Kita akan bahas usai tayangan berikut ini. Rapat kerja Komisi 1 DPR dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Senin kemarin membahas soal anggaran tahun 2023. Selain Menteri Pertahanan, rapat juga dihadiri Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan 3 Kepala Staf dari 3 Matra TNI. Komisi 1 DPR menyetujui besaran anggaran pertahanan tahun 2023 dalam pembahasan yang digelar tertutup. Di total yang pagu anggaran untuk 2023 sekitar 134-an lah, gitu ya. Memang masih jauh dari Renbud, nah kan tapi ya dengan apa yang mereka miliki akan dioptimalkan untuk pemanfaatannya untuk peningkatan pengamanan dan juga penjaga kedaulatan negara. Nggak bisa dibilang pada satu titik ya, karena kan berbagai macam hal kebutuhannya, baik dari sisi kesejahteraan prajurit, peningkatan sumber daya manusianya, pelatihannya, dan juga peremajaan dan juga reformasi di dalam alutsista. Salah satu alat utama sistem senjata atau alutsista yang akan dimiliki Indonesia adalah pesawat tempur Dassault Rafale. Pemerintah Indonesia telah menandatangani pembelian 6 Rafale. Pesawat tempur buatan Prancis ini kadang-kadang teruji bertempur manuver jarak dekat di sejumlah wilayah konflik. Kementerian Pertahanan menyebut ada 42 pesawat jet Dassault Rafale yang akan dibeli Indonesia. Harga pesawat jet tempur Rafale ini senilai 119 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,6 triliun rupiah. Selain pesawat tempur, Indonesia juga akan membeli 2 pesawat Airbus A400M. Indonesia juga berencana membeli kapal selam Scorpion buatan Prancis. Sejak dipimpin Prabowo Subianto, Kementerian Pertahanan menargetkan percepatan penguatan militer Indonesia. Upaya ambisius ini dilakukan untuk pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia hingga 2045. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, DPR telah mengesahkan anggaran pertahanan tahun 2023 senilai 134 triliun rupiah. Apa saja yang menjadi alokasi prioritas dari anggaran ini dan berapa besar porsi untuk menambah kekuatan alutsista kita? Kami akan bahas bersama anggota Komisi 1 DPR, fraksi Partai Golkar, Bobi Adityo Rizaldi, dan pengamat militer Koni Rahakundini Bakri. Selamat malam Bapak dan Ibu, sehat selalu. Selamat malam Mas Saiman. Ya, kalau kita bicara, Saya ke Mbak Koni dulu. Selamat malam Pak Bobi. Saya ke Mbak Koni dulu. Kalau kita bicara minimum essential force, MEF ya, 2024 baru 65% kalau tidak salah. Artinya memang masih jauh sekali untuk 100%. Apa artinya dengan penambahan ini? Apakah ada perkembangan signifikan atau ada tantangan yang memang kita belum bisa menjawabnya? Saya kira sih jawabannya udah dijawab sendiri oleh Pak Aiman barusan. Bahwa tantangan yang signifikan sebenarnya begini, penguatan anggaran atau naiknya anggaran buat saya itu sudah tidak jadi masalah. Oke. Yang jadi masalah itu adalah dengan anggaran yang turun, berapa readiness atau kesiapan defense capacity kita gitu. Karena kan parameternya kesiapan, mau berapapun anggaran itu diguyurkan, ya kan, mau apapun yang dibeli, dia siap nggak gitu, memiliki kemampuan nggak untuk menjalankan sebuah peran pertahanan. Dan jawabannya? Menurut saya 80% itu harus siap gelar. Ini ukurannya gampang sekali ya. 80% itu harus siap gelar. Jadi kapan saja dia harus beroperasi, digelar, pos tersebut harus siap. Kemudian 10% itu harus cadangan. Jadi dia siap to standby, something wrong dengan 80, dia bisa masuk. Nah 10% lagi itu harus istirahat. 10% lagi perawatan. Jadi ini tuh sebuah cycle yang betul-betul kita harus jaga.
Anggaran pertahanan satu sisi, tetapi sekali lagi anggaran pertahanan itu berujungnya pada kesiapan dan mampukah kita misalnya dengan anggaran berapapun diguyurkan membuktikan bahwa kita mampu melakukan semua kegiatan pertahanan kita gitu. Apakah kemudian kita mampu gelar deteksi pasif? Apakah kita mampu gelar deteksi aktif? Itu mesti ada ukurannya gitu. Jadi bukan cuma semata mengejar anggaran saja. Jangan lagi bicara soal minimum esensial atau maksimum esensial. Saya udah pusing tuh sama istilah itu. Tapi pasti buat saya gampang aja, parameternya ada ready. Siap gelar gitu ya? Siap. Siap gelar. Dan jawabannya dengan angka segitu, apakah siap gelar? Menurut saya tidak, karena jangankan untuk siap gelar ya, dengan keadaan sekarang pun kita tuh sudah agak kelabakan, apalagi anggaran tersebut misalnya tidak bisa mengejar target. Tapi kembali menggunakan anggaran ini yang kemarin sudah naik sedemikian rupa, kenapa readiness-nya juga tidak naik sedemikian rupa? Jadi mendingan anggaran di hold dulu sebentar, kita lihat kita audit readiness-nya. Kalau buat saya itu. Iya, tapi ini menarik juga. Minimum essential force nggak perlu diperbahas lagi. Tapi bagaimana mungkin ketika siap gelar tapi jumlah minimumnya saja nggak tercapai? Nah itulah makanya menjadi PR. Sebenarnya kita tuh mesti berani melihat gini ya, audit itu ada macam-macam. Jadi audit itu jangan cuma audit anggaran, tetapi menurut saya audit kesiapan tadi dan juga audit kemampuan teknologi yang kita miliki. Jangan sampai kita tuh kelihatannya posturnya besar, kelihatannya canggih yang dimiliki, tetapi kemudian kemampuannya tuh tidak terukur gitu, atau tidak bisa kita bisa gambarkan. Karena kan kita mesti paham kalau kita membeli alutsista, membangun pertahanan yang kuat, apakah mampu melumpuhkan musuh atau lawan atau ancaman di wilayah mereka? Apakah mampu ketika mereka masuk ke Indonesia bisa? Apakah mampu di pintu perairan atau di udara kita gitu? Apakah kemudian kita bisa mengadakan aksi-aksi pendaratan misalnya yang diperlukan kalau perlu gitu kan? Karena kembali ya kalau kita ngomong Indo-Pasifik kali ini agak mengerikan kalau kita agak terlambat. Kebetulan Mas Aiman, saya tuh sedang mempelajari dampak dari perang. Ini agak mengerikan kalau kita agak terlambat. Kebetulan Mas Aiman, saya tuh sedang mempelajari dampak dari perang Rusia Ukraine yang ternyata banyak sekali. Salah satunya adalah alat peralatan pertahanan. Ini pun akhirnya jadi berkelindan dengan anggaran tadi. Apakah kemudian ya kan kita juga akan mendorong industri kita yang betul-betul mandiri? Karena kan nggak mungkin kita menaikkan anggaran pertahanan, tapi tadi dari belanjanya kayaknya kita sangat tergantung kepada keluar. Ya kan, itu menjadi harus satu koreksi juga gitu. Jadi sekali lagi anggaran pertahanan itu tidak semata menjadi ukuran bahwa kita akan mencapai banyak PR yang harus diselesaikan. Oke, saya ke Bung Bobi. Bung Bobi, apa keputusan kemarin menaikkan 1 triliun ya, 134 triliun anggaran untuk 2023 TNI? Ya memang kan sebenarnya kan dari tahun 2022 kan angkanya memang sebegitu. Tetapi dengan adanya penyesuaian-penyesuaian tadinya direncanakan di tahun 2023 itu anggarannya diturunkan sehingga lebih rendah daripada anggaran tahun 2022. Tetapi setelah mungkin di pemerintah sendiri itu ada beberapa diskusi-diskusi termasuk untuk memastikan pandemi ini tidak ada lagi dengan pembangunan 23 rumah sakit baru dan beberapa hal, paling tidak 134 triliun ini kan hampir samalah dengan tahun 2022. Jadi sebenarnya bukan kenaikan. Dari pagu indikatif 131 memang iya naik, tetapi kalau dibandingkan 2022 atau 2023 ini adalah relatif sama, Mas Aiman. Iya, apa yang diharapkan dari angka ini? Dengan angka ini itu betul tadi yang disampaikan oleh Ibu Koni, memang kalau di Komisi 1 itu kan kita tidak bisa masuk ke dalam Satuan 3 menentukan kapal selam ini Scorpin atau ThyssenKrupp, apakah beli Rafael ataukah beli F-15, itu kan kita tidak masuk di sana. Tetapi yang kita lihat adalah readiness. Nah, readiness ini memang sedikit-sedikit ya mungkin termasuk pada sekresinya anggaran TNI kan di sini readiness ya, tapi yang bisa saya katakan kalau tadi disampaikan 80% ya belum sampailah, belum segitu. Nah, tetapi dengan adanya roadmap ini kita berharap paling tidak postur-postur yang utama ini bisa segera dipenuhi. Memang dengan adanya kejadian seperti di Ukraina dengan Rusia ini ada harus perubahan dan penyegaran doktrin pertahanan yang harusnya tiap tahun itu ada penyesuaian. Nah, ini yang mungkin di dalam anggaran tahun 2023 ini nanti jadi catatan kami bahwa di situ belum ada. Saya tertarik dengan Anda katakan tadi ada pengaruh dari Ukraina Rusia yang sebelum mungkin dikatakan perang itu sekarang udah nggak mungkin perang fisik dan lain sebagainya, tapi ternyata ada tuh perang fisik Ukraina Rusia. Itu yang kemudian jadi pertimbangan. Iya betul, seperti contohnya kenapa kita tidak menyelesaikan MEF? Zaman MEF ini dibuat tahun 2009, 2014 itu nggak pernah ada di dalamnya itu drone
Sedangkan kita lihat di Ukraina dengan Rusia, itu tank-tank yang konvensional hancur semua dengan adanya drone. Nah, hal-hal seperti ini yang kita membuat harus ada penyesuaian doktrin pertahanan. Termasuk kalau membeli pesawat, membeli kapal selam, itu datangnya kan masih tahun-tahun ke depan. Kalau misalkan Laut Cina Selatan ini bergolak tahun depan, apa yang kita harus lakukan? Harus beli roket, harus beli MLRS. Nah, hal-hal seperti ini yang ya didiskusikan di dalam rapat kita dengan Kemenhan. Betul seperti itu, Mbak Koni, bahwa ada perubahan yang signifikan, perubahan yang banyak dari perang Ukraina-Rusia dalam penentuan anggaran kali ini. Jadi dua hal ya, ada yang melihat misalnya perang Rusia dan Ukraina ini memperlihatkan bahwa yang mesti kita besarkan adalah kemampuan komponen cadangan dan bela negara. Menurut saya itu agak ajaib, karena menurut saya perang seperti Ukraina dan Rusia ini mungkin besok-besok udah nggak ada lagi. Jadi penekanan itu menurut saya betul. Menurut saya kenapa Anda yakin? Karena sebelumnya katakan bahwa nggak ada perang fisik, tapi ternyata ada tiba-tiba Rusia Ukraina. Perang fisik itu akan pasti berkurang. Sekarang aja kalau kita lihat dari Ukraina itu kan banyak pakai teknologi dan sudah mulai komplain kan baik sisi Rusia baik sisi Ukraina tentang bagaimana pelibatan manusia di situ. Dan yang mau saya bilang adalah, tadi betul disampaikan Pak Bobi, doktrin itu menjadi penting, bahwa belanja itu, kemudian akan barangnya datang kapan itu, kita harus tahu dulu nih, kita tuh visinya mau kemana, mau tetap inward looking defense atau mau outward looking defense. Yang kalau dengan Nawacita, dengan program Pak Jokowi yang dari 2014 itu harus berkemampuan global surface axis, angkatan daratnya. Kemudian angkatan lautnya harus global maritime axis. Kemudian angkatan udaranya harus global airspace axis. Nah, kalau visi doktrin ditetapkan, maka kita kemudian bisa tentang integrated operation in unified command. Itu kenapa buat saya TNI yang solid itu diperlukan, TNI yang bersatu, satu visi. Karena bagaimanapun perang masa depan itu sasaran, cara, ruang kendali itu berkelindan dalam satu demonstratif warfare. Nah, ini jadi bukan barang yang kelihatan nih. Kalau saya sedang bicara sekarang ini tentang yang tidak kelihatannya. Anggaran seolah-olah kita cuma visikan seolah-olah jadi benda, alutsistanya, ya kan? Maka dari tadi saya dan Pak Bobi bersepakat, anggaran satu hal, tapi readiness itu lain hal. Dan kemudian paling penting adalah bagaimana postur kita tuh mau visinya apa sih, ya kan? Apa yang mau kita hadapi, kemana kita mau gelar, gitu kan? Dan tadi masalah sasaran, cara dan ruang kendali, kemudian bagaimana mencapai integrated operation in unified command dari Trimatra Terpadu yang harusnya diwujudkan dari kapan-kapan tahu itu. Oke. Gitu. Ini sudah diputuskan 134 triliun lebih, tapi tidak bisa ke satuan 3. Satuan 3 itu maksudnya yang lebih detail ya untuk merek dan lain sebagainya. Catatan Anda, Mbak Koni, apa yang harus dilakukan dari anggaran 134 miliar ini terkait dengan hal-hal yang detail? Yang penting apa? Prioritasnya? Yang paling penting adalah apapun yang dibeli itu harus sesuai visi pertahanan kita, mau kemana digelar postur itu, dan kemudian sesuaikan dengan doktrin. Contoh, misalnya ada cita-cita kemudian akan membeli F-35. F-35 itu definitely nggak bisa kita beli. Itu nomor satu, kita bukan Amerika Serikat. Dua, kita nggak boleh beli F-35 karena itu untuk tidak boleh buat inward looking defense. Nah, hal semacam itu ini akan terlalu detail dibahas. Tapi contoh itu sebuah contoh bagaimana sebenarnya kalau membeli alutsista itu ada matriks ukuran dan standar. Jadi bukan cuma semata-mata ini bagus dan lucu gitu. Tapi ada apa namanya? Kita namakan dalam dunia defense itu score system. Jadi ada 10 elemen yang harus kita satukan untuk menentukan kapan barang itu dibeli, berapa jenisnya apa, bobotnya seperti apa. Jadi kita nilai dari bobot, selain dari doktrin dan visi. Termasuk pengembangan kemandirian alutsista dari kita sendiri. Dan dari situ kemudian kemandirian alutsista dan bagaimana kita mendorong Defense ID itu mencapai targetnya dari 500 besar pun belum masuk, dalam 48 bulan mesti jadi 50 besar. Buat saya itu kayak antara mimpi dan ilusi, tapi oke, let's do it. Hal. Iya, nggak apa-apa lah, punya cita-cita dulu kan, itu tentu harus ditetapkan soal nanti tercapainya. Nggak boleh, Pak Emen, beda cita-cita antara ilusi beda. Cita-cita itu sudah mesti dicapai. Apa Anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Koni? Masih ilusi katanya, Pak Bobi? Jadi Mas Aiman, itu betul bahwa kita ke depan memberikan catatan kepada Kemenhan bahwa pengelolaan anggaran itu utamanya adalah terkorelasi positif dengan kenaikan tingkat readiness. Nah, itu disampaikan bahwa selama ini antara beli barang dengan perawatan itu adalah dua hal mata anggaran yang terpisah. Nah, sekarang kita sampaikan kalau beli pesawat atau alutsista atau persenjataan yang diawaki itu harus sama dengan maintenance selama berapa tahun ke depan. Sehingga nantinya tidak ada tuh kapal yang bisa nongkrong karena kurang spare part contohnya atau perlu diperbaiki. Nah, itu ke depan tuh nggak ada lagi. Nah, ini yang menjadi catatan bagi Kemenhan untuk pengelolaan ke depan. Dan berita baiknya untuk soal pembuatan industri dalam negeri, ya walaupun disampaikan katanya ini sudah lebih dari 50% itu cukup
membanggakan lah, walaupun nanti secara detail mungkin kita perlu evaluasi di kemudian hari. Baik, tentu ini menarik terus dibahas dan juga dikawal terkait dengan anggaran TNI, alutsista dan lain sebagainya, militansi dan juga kemudian kemandirian yang bisa kita bangun sendiri. Terima kasih Mbak Koni Rahakundini Bakri, pengamat militer, dan juga Bobi Rizaldi, anggota Komisi 1 dari fraksi Partai Golkar. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu Bapak dan Ibu. Saudara, polisi menangkap komplotan spesial